Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis Jung bagian 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sekar Vicky Abdillah, yang kedua ada Siti Rodia, dan yang ketiga ada Marita Putri. Sebelum kita masuk ke dalam teorinya, mari kita mengenal siapa itu Carl Gustav Jung. Jung adalah seorang psikolog yang merintis dan mengembangkan teori psikoanalisis. Jung lahir di Swiss pada tanggal 26 Juli 1875. Ia merupakan anak laki-laki tunggal dari ayahnya yang bernama Paul Jung dan ibunya bernama Emily Pressworth Jung. Pada usia 6 tahun, ayahnya mengajari Jung bahasa Latin. Dan penelitian ilmiahnya ini berawal dari ketika ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dosen di Universitas Basel dan mulai surat menyurat dengan Sigmund Freud sekitar tahun 1900-an. Pada tahun 1908, Jung mengkoordinasikan Kongres Psikologi Internasional, sehingga 3 tahun kemudian ia berhasil menjadi ketua untuk pertama kalinya pada Persatuan Psikologi Internasional. Berikut beberapa hasil karya dari Carl Gustav Jung. Yang pertama ada The Red Book, lalu ada Memories, Dream and Reflection, dan ada Modern Man in the Search of a Soul. Selanjutnya ada gambaran umum dari psikoanalisis Jung. Teori ini berasumsi bahwa fenomena yang berhubungan dengan kekuatan gaib atau magis bisa dan memang berpengaruh pada kehidupan semua manusia. Jung meyakini bahwa setiap dari kita termotivasi bukan hanya oleh pengalaman yang ditekan, melainkan juga oleh pengalaman emosional tertentu yang dipengaruhi oleh para leluhur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rodia. Perbandingan teori analitis Jung dan psikoanalitis Freud. 1. Jung menolak pandangan mengenai pentingnya seksualitas. Menurutnya, kebutuhan seks setara dengan kebutuhan manusia lainnya, seperti makan, spiritual, dan pengalaman religius. 2. Jung menentang pandangan mekanistik terhadap dunia Freud. Pandangan Jung bersifat purposif mekanistik. Menurutnya, tingkah laku manusia bukan hanya dipicu oleh pandangan masa lalu, tetapi juga oleh pandangan masa depan, tujuan, dan aspirasinya. 3. Teori kepribadian Jung bersifat ras atau filogenik, asal muasalnya dari keturunan melalui jejak digital dari pengalaman masa lalu ras manusia. Dasar kepribadiannya bersifat kuno, primitif, bawaan, tak sadar, dan universal. Struktur kepribadian. Struktur kepribadian adalah segala totalitas peristiwa psikis baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang menjadi muasal jiwa manusia, terdiri dari dua alam, yakni alam bawah sadar dan alam tidak sadar. Dua alam yang dinyatakan Jung ini memiliki beberapa fungsi, yakni kesadaran berfungsi sebagai penyesuaian terhadap dunia luar dan ketidaksadaran berfungsi sebagai penyesuaian terhadap dunia dalam. A. Kesadaran dan ego merupakan alam sadar pada psikologi manusia. Kesadaran bekerja pada tingkat conscious dan bersifat kompleks. Menurut Jung, the ego as specific content of consciousness is not a simple or elementary factor but a complex one which, as such, cannot be described exhaustively. Melalui pernyataan ini dapat disebutkan bahwa ego merupakan komponen utama dalam kesadaran dan tidak bisa dijelaskan secara mendalam. Jung berpendapat bahwa ego sendiri merupakan jiwa sadar pada psikologi manusia yang terdiri dari ingatan, pikiran, persepsi, dan perasaan yang kemudian membentuk 8 tipe psikologis, yaitu extravert thinking types, extravert feeling, extravert sensing, extravert intuiting, introvert thinking, introvert feeling, introvert sensing, dan introvert intuiting. B. Ketidaksadaran personal dan kompleks. Ketidaksadaran personal atau personal unconscious merangkum seluruh pengalaman yang terlupakan, ditekan, atau dipersepsikan secara subliminal pada seseorang. Ketidaksadaran tersebut mengandung ingatan dan impuls masa silam, kejadian yang terlupakan, serta berbagai pengalaman yang disimpan dalam alam bawah sadar yang dibentuk oleh pengalaman individual. Kompleks, menurut Jung, adalah makna psikis yang telah dipisahkan dari kesadaran dan yang menjalani kehidupan otonomi. Hidup sendiri di ranah jiwa yang gelap, di mana mereka dapat setiap saat menghambat atau mendukung kegiatan-kegiatan sadar. C. Ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious. Kebalikan dari ketidaksadaran personal yang dihasilkan oleh pengalaman individu, ketidaksadaran kolektif sudah mengakar dari masa lalu leluhur seluruh spesies.
Hal ini mempresentasikan konsep Jung yang paling kontroversial dan paling penting. Isi fisik yang menyertai ketidaksadaran kolektif diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai sebuah kondisi psikis yang potensial. Pengalaman nenek moyang yang terdahulu dengan konsep universal seperti Tuhan, Ibu, bumi, dan lainnya telah ditransmisikan dalam beberapa generasi sehingga orang berada dalam satu kondisi dan waktu yang dipengaruhi oleh pengalaman primordial primitif nenek moyangnya. Arsetip atau archetype. Menurut Jung, arsetip telah terbentuk secara tidak sadar dan berperan dalam pembentukan kepribadian sehingga ketidaksadaran membuat arsetip muncul pada manusia dan menentukan kepribadiannya sebagai individu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arsetip merupakan pola dasar dari karakter manusia atau perilaku manusia. Arsetip tidak dapat muncul sendiri, tetapi ketika aktif atau muncul dalam beberapa bentuk, kebanyakan muncul dalam bentuk mimpi, fantasi, dan delusi. Keutamaan arsetip yang diajukan Jung adalah yang pertama persona, yang kedua bayangan, yang ketiga anima dan animus, yang keempat ibu agung atau great mother, yang kelima orang tua bijak atau wise old man, yang terakhir self atau diri. Slide selanjutnya akan dibaca kembali oleh Siti Rodiah. Dinamika kepribadian. 1. Kausalitas dan teleologi. Kausalitas menyatakan bahwa masa kini menyajikan kondisi pada saat ini dan dalam pengalaman yang asli. Sebaliknya, teleologi menyatakan bahwa kejadian masa kini dimotivasi oleh tujuan dan aspirasi akan masa depan yang secara langsung menentukan nasib seseorang. Jung mengkritisi pendapat Freud yang mengatakan bahwa bergantung pada satu sisi saja, yaitu kausalitas, dan bersikeras bahwa pandangan kausal tidak dapat menjelaskan seluruh motivasi. Jung menyatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh dua faktor kekuatan kausal serta teleologi dan bahwa penjelasan kausal haruslah seimbang dengan penjelasan teleologi. 2. Progresi dan regresi. Progresi merupakan adaptasi pada dunia luar yang meliputi aliran yang keluar dari energi psikis, sedangkan regresi merupakan adaptasi ke dalam diri yang bergantung pada energi yang berlawanan arahnya. Dua hal tersebut sangat penting bagi manusia jika mereka ingin mencapai tingkat perkembangan individu dan realisasi diri. Progresi akan membuat manusia bereaksi sesuai kondisi lingkungan tertentu, sedangkan regresi adalah suatu langkah mundur yang diperlukan dalam sebuah perjalanan menuju kesuksesan. Regresi mengaktifkan sikap ketidaksadaran, alat penting untuk mencari solusi bagi semua masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.